warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Namun sebelum itu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen kami, Ibu Sriani Windarti, SKM MKes, selaku dosen pengampu mata kuliah Hospital Public Relation yang telah memberikan tugas ini kepada kami. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Saudara Muhammad Alfian Sulkarnain. Yang kedua, Saudari Anggi Puspitasari. Dan yang ketiga, saya sendiri, Rika Fahriani selaku moderator. Yang keempat, Saudari Nur Fadilah Swaib. Dan yang terakhir, Saudari Indah Rukmana Dewi. Nah, selanjutnya mengenai judul jurnal. Pada jurnal internasional ini, yang kami ambil yaitu mengenai hubungan masyarakat di bidang kesehatan dan kedokteran, menggunakan publisitas dan metode promosi tidak berbayar lainnya untuk melibatkan audiens. Adapun judul jurnal dalam bahasa Inggris yaitu Public Relation in Health and Medicine, Using Publicity and Another Free Promotion Method Engage Audience. Nah, penulis dari jurnal internasional ini bernama James K. Allard and John Lee Fortenberry. Nah, adapun nama jurnal yang kami ambil dari Sistem Kesehatan Willis-Knighton. Jurnal ini dirilis pada tahun 2020. Selanjutnya mengenai pokok pembahasan. Nah, dalam pokok pembahasan ini terdapat 8 poin yang akan kami jelaskan, di mana yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua, tujuan, yang ketiga, tinjauan pustaka, yang keempat, metode, yang kelima, hasil, yang keenam, pembahasan, yang ketujuh, kesimpulan, dan yang terakhir yaitu keterbatasan dan saran. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Kepada Saudari Indah Rukmana Dewi, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pertama yaitu latar belakang. Institusi memiliki kebutuhan yang lebih besar untuk berkomunikasi daripada institusi yang menawarkan layanan kesehatan dan medis kepada publik. Rumah sakit, klinik medis, dan banyak penyediaan layanan kesehatan lainnya menawarkan layanan yang sangat penting bagi masyarakat. Dengan penawaran ini, memberi individu kesempatan untuk menyaksikan peningkatan kesehatan dan kesejahteraan yang pada akhirnya mempengaruhi kesehatan masyarakat luas. Intervensi yang meningkatkan hidup, memperpanjang hidup, dan menyelamatkan hidup adalah salah satu penawaran paling penting yang diberikan dalam masyarakat, tetapi tanpa penyampaian yang tepat tentang ketersediaan layanan ini, audiens akan tetap tidak mendapat informasi dan dengan demikian tidak dapat memanfaatkannya. Dengan demikian, komunikasi yang buruk atau tidak ada di pihak fasilitas kesehatan memiliki potensi yang sangat nyata untuk mengurangi kesehatan individu dan masyarakat. Berpotensi mengklinis kelayakan finansial dari perusahaan perawatan kesehatan tertentu, seperti kekurangan komunikasi akan mengurangi peluang untuk menarik khalayak yang menyediakan perlindungan yang sangat penting, yang memungkinkan perusahaan untuk tetap beroperasi. Secara keseluruhan, komunikasi yang tidak boleh dianggap enteng oleh penyediaan layanan kesehatan dengan keberhasilan di bidang ini menjadi unsur penting untuk upaya medis yang sukses. Salah satu metode untuk berkomunikasi dengan pasien saat ini dan calon pasien adalah melalui apa yang dikenal sebagai hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat salah satu dari 5 metode penyampaian yang membentuk bauran komunikasi pemasaran, melibatkan penggunaan publisitas dan bentuk komunikasi tidak berbayar lainnya untuk menyebarkan pesan kepada khalayak yang diinginkan. Hubungan masyarakat secara tradisional berfungsi sebagai metode utama di mana penyedia layanan kesehatan memberitahu khalayak tentang layanan medis yang tersedia, penghargaan, teknologi baru yang ditawarkan, dan sebagainya. Sekarang bagaimanapun dilengkapi dengan berbagai bauran komunikasi pemasaran, yang juga mencakup penjualan pribadi, promosi penjualan, pemasaran langsung, dan mungkin yang paling menonjol periklanan. Adapun tujuan penelitian
dari jurnal yang kami review ialah untuk membagikan wawasan hubungan masyarakat dari Willis-Knighton Health System dan menopang pengalaman yang tersedia dalam literatur dan menyediakan bahan pemikiran untuk perusahaan perawatan kesehatan yang ingin meningkatkan hubungan masyarakatnya. Nah, adapun tinjauan pustakanya, dilihat dari definisi dan gambaran umum, humas berada di bawah luas pemasaran, yang secara formal didefinisikan sebagai proses manajemen yang melibatkan penilaian keinginan dan kebutuhan pelanggan, dan kinerja semua aktivitas yang terkait dengan pengembangan, penetapan harga, penyediaan, dan promosi solusi produk yang memuaskan. Aspek promosi pemasaran pada dasarnya mencakup setiap dari semua elemen yang terkait dengan audiens yang menarik, dengan jalur inti untuk keterlibatan yang digambarkan dalam model deskriptif yang dikenal sebagai bauran komunikasi pemasaran. Bauran komunikasi pemasaran berisi 5 jalur utama komunikasi, yaitu yang pertama, periklanan, seperti penggunaan media massa yang dibayar untuk menyampaikan pesan. Kedua, penjualan pribadi, seperti penggunaan agen penjualan untuk menyampaikan pesan secara pribadi. Kemudian yang ketiga, promosi penjualan, seperti penggunaan insentif, kontes, dan hadiah gratis untuk mendorong patronase. Kemudian yang keempat, hubungan masyarakat, seperti penggunaan publisitas dan metode promosi tidak berbayar lainnya untuk menyampaikan pesan. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, pemasaran langsung, seperti pengiriman pesan melalui surat, internet, dan rute serupa lainnya yang langsung ke konsumen. Penyedia layanan kesehatan dan medis mempertimbangkan masing-masing jalan komunikasi ini, memilih salah satu atau lebih yang dianggap paling cocok untuk menjangkau khalayak sasaran dengan tujuan akhir untuk mendorong patronase atau mendorong tindakan lain yang diinginkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudara Alfian. Yang kedua, konteks dalam komunikasi pemasaran. Saat ini, beberapa dekade setelah merancang strategi komunikasi pemasaran, formatifnya pada tahun 1970-an, pendekatan Willis-Knighton Health System terhadap alat angkut tetap sama, dengan institusi terus menerapkan bauran komunikasi pemasaran secara penuh, memilih jalur komunikasi secara strategis untuk mencapai tujuan yang diberikan, khususnya mengenai hubungan masyarakat. Pendekatan sistem kesehatan Willis-Knighton juga tetap sejajar dengan yang telah dilakukan dalam beberapa dekade lalu. Institusi menyiapkan dan menyerahkan siaran pers ke organisasi media berita, tetapi bergantung pada bentuk komunikasi lain, terutama iklan, untuk menginformasikan khalayak tentang peristiwa dan peluang terkait. Angka 1 menyajikan iklan billboard baru-baru ini yang mendukung komunikasi hubungan masyarakat terkait yang menunjukkan pendekatan ini. Adapun metode yang digunakan pada jurnal tersebut, yaitu metode komunikasi pemasaran yang melibatkan publisitas dan metode promosi tidak berbayar lainnya untuk menyampaikan pesan, seperti periklanan yang kini telah menangkap sebagian besar minat, perhatian, dan penggunaan oleh lembaga kesehatan. Materi selanjutnya yaitu pembahasan. Sebagai metode promosi yang tidak dibayar, humas diposisikan secara unik di antara rekan-rekannya dalam bauran komunikasi pemasaran yang membutuhkan pengeluaran langsung untuk menjangkau khalayak. Biasanya dipengaruhi dengan mempersiapkan dan mengirimkan siaran pers ke perusahaan media berita dengan harapan bahwa mereka yang pada gilirannya akan menyajikan cerita yang diberikan kepada audiens mereka. Keterbatasan agak jelas karena kontrol transmisi berada pada entitas eksternal. Tetapi mengatasi keterbatasan adalah mungkin dengan strategi yang bijaksana. Nah, jurnal tersebut menyajikan strategi terkait sistem kesehatan Willis-Knighton bersama dengan berbagai wawasan hubungan masyarakat dari pengalaman penerapan selama puluhan tahun. Selanjutnya yaitu hasil penelitian.
Nah, seperti yang dialami oleh sistem kesehatan Willis Necton ketika dikerahkan dan dipimpin secara hati-hati dengan strategi pemandu, public relation ini menawarkan peluang bagi organisasi kesehatan dan medis untuk melibatkan audiens dengan cara yang efisien dan sangat kredibel. Karena sifatnya yang unik, humas dapat melengkapi komunikasi pemasaran lainnya, beroperasi secara sinergis untuk membantu institusi kesehatan mencapai tujuan penyampaian mereka, mendorong pertukaran dan memperkuat pangsa pasar. Nah, itulah tadi pemaparan materi yang telah dibawakan oleh teman-teman kelompok saya. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi ini, yaitu memperluas peran humas untuk memasukkan tugas sebagai penghubung antara institusi dan masyarakat, menambah manfaat yang signifikan yang dapat membantu institusi kesehatan untuk mencapai komunikasi yang komprehensif. Nah, personalisasi kesehatan yang cermat dari jalur komunikasi pemasaran ini dapat membantu institusi layanan kesehatan untuk menyadari potensi komunikatif mereka sepenuhnya. Nah, dari hasil penelitian ini didapatkan beberapa keterbatasan yang dilakukan oleh peneliti, di mana terlepas dari motivasi yang kuat yang digunakan, maka PR jalur komunikatif harus diberlakukan dengan hati-hati, karena ini memiliki beberapa keterbatasan utama. Dengan pengetahuan masing-masing, bagaimanapun organisasi layanan kesehatan ini dapat menyusun komunikasi dengan cara untuk mendapatkan keuntungan dari kekuatan jalan tanpa terhalang oleh keterbatasannya. Adapun saran yang bisa kelompok kami berikan pada materi kali ini, yaitu dengan meningkatkan atau menerapkan hubungan masyarakat yang baik, diharapkan layanan kesehatan atau rumah sakit dapat dengan mudah dalam mempromosikan segala bentuk fasilitas yang dimiliki oleh rumah sakit tersebut. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.